Bab 408. Orang yang akan mati. Tidak ada yang menyangka sekalipun master hebat peringkat ke-9 dari Asosiasi Bela Diri akan mati di tangan Jerry Yang. Kepala keluarga dari keluarga kaya di Nanyang dan Jiangping juga menunjukkan tatapan terkejut saat ini. Semuanya berdiri, menatap sosok pemuda yang dengan bangga berdiri di tengah panggung. Asosiasi Bela Diri kelompok Jiangping, kemudi yakni Yoshi terlihat lebih ketakutan, wajahnya telah berubah pucat. Sebagai master terkuat peringkat ke-9 di markas, ia tahu dengan jelas betapa kuatnya kemampuan Bos Konyu. Bahkan master hebat di tingkat seperti ini ternyata bukan lawan Jerry Yang juga, dan dibunuh dengan mudah. Bukankah itu menjelaskan Jerry Yang saat ini memenuhi syarat untuk menjadi keberadaan tingkat ke-9 di Asosiasi Bela Diri? Saat itu, ternyata ia ingin menarik Jerry Yang dan memanfaatkan dirinya. Memikir hingga sini, sekujur tubuh Yoshi gemetar tak terkendali. Ia sangat yakin kelompok Jiangping akan segera menjadi sejarah, bahkan nasibnya akan dikontrol oleh Jerry Yang. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Alfredo Han adalah orang pertama yang tersadar dari lamunan, bangkit dan berteriak keras, berturut-turut melontarkan kata, baik, menunjukkan kegembiraannya saat ini dan mengejutkan banyak orang juga. Kepala keluarga Zhu, apakah kamu masih ingat perjanjian kita? Usai Alfredo Han berujar, ia menatap ke arah Riko Zhu, tertawa dan bertanya. Ekspresi di wajah Riko Zhu sangat asyik. Keluarga Zhu awalnya hanya keluarga terkaya kedua di Nanyang, keluarga kaya pertama dimusnahkan oleh Asosiasi Bela Diri, dan keluarga Zhu baru menjadi yang pertama. Ia yang sangat ambisius, bahkan ingin menjadi keluarga kerajaan di provinsi Jiangping dan Nanyang. Namun justru tidak menyangka ia bahkan mengundang Dragon Head dari kuil Dark Tiger, tetap mati di atas panggung. Alfredo Han, jangan menggunakan perjanjian untuk memberi tekanan kepadaku. Riko Zhu menggertakkan giginya dan berujar. Semua orang terlihat terkejut, sekalipun master dari Asosiasi Bela Diri dibunuh oleh Jerry Yang, Riko Zhu masih berani melawan. Tepat ketika semua orang terkejut, Riko Zhu berujar dengan dingin, sekalipun tidak ada perjanjian, keluarga Zhu juga akan menghormati Tuan Yang. Usai berujar, ia menuju ke arah Jerry Yang. Satu kaki bersujud, sedikit mendongakkan kepalanya, mulai sekarang, keluarga Zhu Nanyang bersedia menghormati Tuan Yang. Beriringan Riko Zhu bersujud, 5 hingga 6 keturunan dari keluarga Zhu mengikutinya bersujud ke lantai dan berteriak serempak, keluarga Zhu Nanyang bersedia menghormati Tuan Yang. Riko Zhu yang masih berdebat dengan Alfredo Han sebelumnya, detik berikutnya satu kaki bersujud untuk menunjukkan kesetiaannya. Adegan ini mengejutkan perhatian semua orang. Alfredo Han juga terkejut. Keluarga Qin Nanyang bersedia menghormati Tuan Yang. Keluarga Zhou Nanyang bersedia menghormati Tuan Yang. Beberapa saat kemudian, keluarga Nanyang bersujud ke lantai, dan mengungkapkan kesetiaan kepada Jerry Yang. Dari kursi penonton di sekitar, semua orang tercengang menyaksikan keluarga kaya dari 2 provinsi di sekitar panggung, bersujud menunjukkan kesetiaan mereka. Ini semua adalah keluarga kaya teratas di 2 provinsi utama Jiangping dan Nanyang. Saat ini, mereka semua ternyata bersedia menghormati Jerry Yang. Bukankah ini adalah kehormatan yang sungguh mulia? Di kursi penonton, Kalista Ye yang sedang menonton adegan ini, mimik wajahnya terlihat tak enak dipandang. Ia tidak pernah berpikir pemuda yang dirinya paksa untuk berpisah dari Lei Qin ternyata adalah penguasa Jiangping yang ia cari selama ini. Saat ini, mungkin bisa menyebutnya sebagai penguasa Jiangnan, penguasa Jiangping dan Nanyang. Kak Yong, aku tidak menyangka Tuan yang ternyata adalah sahabatmu, kamu harus memperkenalkan aku kepadanya. Di tengah kerumunan, Suni Su memeluk lengan Yogi Wang dan berujar dengan semangat, sudah kukatakan, orang seperti Kak Yong, sahabatnya bagaimana mungkin adalah orang biasa. Ini adalah sifat manusia. 20 menit lalu bahkan di depan Jerry Yang, ia mengolok-oloknya sebagai orang yang tidak berguna. Setelah mengetahui Jerry Yang adalah penguasa Jiangping sekarang, sikapnya langsung berubah. Kak Yong, bukannya kamu kekurangan uang? Aku akan menanggung semua biaya pengobatan adikmu. Tidak,
aku masih harus menggunakan hubunganku menemukan ahli terbaik untuk merawat adikmu. Niril Luo memeluk lengan Yogi Wang yang lain, terlihat tersipu malu. Kak Yong, bukannya kamu selalu menyukaiku? Lihat, kapan kita akan membuat akta nikah? Atau kita membuatnya nanti? Aku tidak perlu mahar, rumah atau mobil, dan uang untuk perjamuan. Keluarga Luo akan membayar semuanya juga. Ngomong-ngomong, orang tua kita yang tinggal di pedesaan, kita menjemput mereka besok dan tinggal bersama kita. Tidak, kita menjemput mereka nanti. Niril Luo berujar dengan berantakan sebab sangat semangat. Yogi Wang tercengang, sejak kapan ia pernah menikmati perlakuan seperti ini? Ia memang pernah menyukai Niril Luo sebelumnya, namun sejak ia tahu Niril Luo hanya menggunakan dirinya sebagai tameng, rasa suka ia terhadapnya perlahan-lahan menghilang. Jika bukan karena biaya pengobatan adiknya yang setinggi langit, ia pasti sudah meninggalkan wanita ini sejak lama. Keluar, keluar, keluar. Semuanya keluar dari sini. Yogi Wang meraung marah, langsung mendorong Niril Luo dan Suni Su pergi. Di masa lalu, ia tidak bisa membayar biaya pengobatan adiknya, ia baru seperti seekor anjing berada di sisi Niril Luo. Sekarang tahu sahabatnya adalah penguasa dari 2 provinsi, apakah masih harus takut? Bukankah biaya pengobatan adiknya hanya butuh kata-kata Jerry Yang dan bisa diselesaikan? Pada saat ini, tatapan tajam Jerry Yang tiba-tiba melihat ke arah kelompok Jiangping. Untuk sesaat, Yoshi yang lain merasa ketakutan, apakah ini waktunya giliran mereka? Tuan Yang, kita mengaku kalah. Karena kalah, kelompok Jiangping bersedia mundur dari Jiangping. Yoshi berujar dengan gemetar. Ia tahu sangat jelas situasi saat ini, jika markas asosiasi bela diri tidak ada yang kemari, kelompok Jiangping tidak akan ada jalan keluar sama sekali. Lebih baik mengatakan akan pergi, mungkin saja mereka masih bisa selamat. Pergi. Jerry yang memarahinya. Baginya, Yoshi hanyalah karakter kecil yang tidak penting, membunuhnya juga tidak ada maksud apa-apa. Lagi pula, bahkan keberadaan peringkat 9 di asosiasi bela diri mati di tangannya, hanya kelompok Jiangping, apa yang harus ditakuti? Terima kasih, Tuan Yang. Terima kasih, Tuan Yang. Yoshi buru-buru melontarkan terima kasih, membawa kelompok Jiangping lari meninggalkan tempat. Semua orang menghela napas. Tepat sebelum hari ini, Jiangping dari asosiasi bela diri masih merupakan raksasa yang sebanding dengan keluarga kaya teratas. Sekarang, mereka justru seperti tikus, lari ketakutan sebab omelan Jerry Yang. Mulai sekarang, Jiangping dan Nanyang akan menghormati dan mendengar perintah aku. Siapapun yang berani tidak patuh, akan mendapatkan hukuman. Jerry yang berdiri dengan meletakkan tangan di belakang, matanya menyapu ke semua orang dan berujar dengan lantang. Hong! Usai ia berujar, hanya melihat ia menginjak lantai beriringan dengan suara keras, panggung sementara di bawah kakinya berubah hancur dan debu beterbangan. Adegan ini mengejutkan hati semua orang. Meskipun hanya panggung sementara, namun juga terbuat dari beton, dan ternyata dihancurkan oleh tendangan Jerry Yang. Seberapa kuat tendangan ini? Di tengah kerumunan orang, ada beberapa orang seperti Kalista Ye yang berasal dari keluarga kaya di kota Yan. Awalnya, mereka masih siap mengirim bawahan untuk menantangnya. Namun kekuatan kaki Jerry Yang, membuat mereka yang mengira identitas sebagai keluarga kaya adalah segalanya langsung hancur begitu saja. Sekalipun status sangat mulia, di depan kemampuan yang luar biasa bukanlah apa-apa. Hotel Zhongzhou, di dalam kamar presidensial lantai paling atas. Jerry yang duduk di atas, sedangkan Alfredo Han, Siddhartha Chen serta beberapa kepala keluarga kaya yang telah berteman baik dengannya sejak awal duduk di sebelahnya. Terdiri beberapa orang di dalam ruangan, semuanya berdiri di sana dengan gemetar. Kepala keluarga Zhu, apa maksud kalian? Jangan-jangan kalian bekerja sama untuk memaksa raja turun dari jabatan. Alfredo Han yang berada di samping Jerry yang memandang Rico Zhu sambil tersenyum dan berujar. Orang-orang yang berdiri ini adalah beberapa keluarga kaya Nanyang, mereka tidak diundang oleh Jerry Yang, namun mereka datang sendiri.
Mendengar kata-kata Alfredo Han, hati Rikozu membara. Justru tidak berani meledak di depan Jerry Yang, dan hanya bisa menatap tajam ke arah Alfredo Han. Melihat ke arah Jerry Yang lagi dan buru-buru berujar, "Tuan Yang, kita di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Sebelumnya kita sangat keterlaluan, berharap Tuan Yang memaafkan kita. Berharap Tuan Yang memaafkan kita." Yang lain berujar satu demi satu, semuanya memohon. Meskipun Jerry Yang tidak mengganggu mereka, tapi mereka takut. Mau bagaimanapun mereka menghina Jerry Yang sebelum kompetisi bela diri dimulai hari ini. Kini Jerry Yang bahkan telah membunuh master dari asosiasi bela diri, mereka takut Jerry Yang tidak senang, dan langsung membunuh mereka semua. Jika kalah, maka harus membayar atas hasil ini. Jerry Yang tiba-tiba berujar. Mendengar kata-kata Jerry Yang, semua kepala keluarga kaya Nanyang merasa ketakutan. Apakah Jerry Yang masih tetap tidak ingin membiarkan mereka pergi? Tuan Yang, apakah benar-benar tidak ingin melepaskan kita pergi? Rikozu menggertakkan gigi dan berujar. Hatinya merasa tidak terima. Sangat tidak terima. Untuk menjadi keluarga kaya nomor satu di Nanyang, ia telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun. Ia baru menjadi kepala keluarga kaya nomor satu selama beberapa hari, sudah harus menghadapi kenyataan keluarganya akan hancur, bagaimana ia bisa menerimanya. Mimik wajah kepala keluarga kaya Nanyang lainnya juga terlihat pucat. Tatapan Jerry Yang terlihat tenang, perubahan ekspresi semua orang terlihat di matanya. "Minum segelas alkohol beracun ini, dan aku akan melepaskan keluarga kalian." Jerry Yang menunjuk ke beberapa gelas alkohol yang diletakkan di atas meja dan berujar. Mendengar kata-kata Jerry Yang, mimik wajah Rikozu yang lain berubah drastis. "Kamu benar-benar ingin kita mati?" ujar Rikozu dengan kedua netranya yang memerah. "Rikozu, apakah ini sikapmu saat bicara dengan Tuan Yang?" Alfredo Han memarahinya. Rikozu tidak bicara dan menundukkan kepalanya. Tidak ada yang bisa melihat betapa menyeramkan kebencian di matanya saat ini. "Selama aku minum alkohol beracun ini, apakah Tuan Yang akan melepaskan keluargaku?" Pada saat ini, seorang kepala keluarga kaya di sebelah Rikozu tiba-tiba bertanya. Jerry Yang tidak melontarkan apa-apa dan hanya mengangguk. "Baik, aku akan minum. Aku hanya berharap setelah aku mati, Tuan Yang bisa menepati janji sendiri." Usai berujar, ia langsung berjalan ke sebelah meja alkohol, mengambil segelas dan meminumnya dalam sekali teguk. "Aku harap Tuan Yang bisa menepati janji sendiri." Selanjutnya kepala keluarga kedua juga mengambil segelas dan meminumnya dalam sekali teguk. Tidak lama, ketiga, keempat, dan kelima. Kepala keluarga keenam, kecuali Rikozu, 5 lainnya minum alkohol beracun ini. "Rikozu, apakah kamu memilih untuk memusnahkan keluarga?" Alfredo Han berteriak marah. "Keluarga Zhu tidak akan hancur, aku juga tidak akan mati." Rikozu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya penuh kegilaan. "Apa maksudmu?" Alfredo Han mengerutkan kening. "Karena..." Usai Rikozu berujar, ia tiba-tiba mengeluarkan Colt yang sangat hitam dari dalam pakaiannya, mengarahkan moncong pistol ke kepala Jerry Yang, "Orang yang akan mati adalah kamu." Bersambung.